Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Sekolah Frankfurt. Sejarah Sekolah Frankfurt. Pada tahun 1923, lembaga penelitian sosial didirikan di Frankfurt, Jerman. Sejumlah sarjana dikaitkan dengan lembaga ini, termasuk Max Horkheimer yang menjadi direktur institut pada tahun 1930, Herbert Marcus, Theodor W. Adorno, Erich Fromm, dan Walter Benjamin adalah kumpulan cendekiawan yang kemudian dikenal sebagai pencipta teori kritis. Sekolah Frankfurt, HUPEC, pada tahun 1997 mencatat, sekolah itu sendiri paling baik dianggap sebagai perkumpulan cendekiawan longgar, sering berselisih satu sama lain, tetapi semua tetap berkomitmen untuk analisis kritis tentang keadaan masyarakat saat ini juga, yaitu tentang perkembangan alternatif normatif yang memungkinkan manusia untuk mengatasi situasi mereka yang tidak bahagia melalui tindakan-tindakan kritis. Selanjutnya, Sekolah Frankfurt jelas tumbuh dari ideologi Marxis dalam penekanan pada kritik. Akan tetapi, teori kritis dari Sekolah Frankfurt meninggalkan beberapa cara dari Marxisme ortodok pada periode waktu itu. Yang terpenting, para cendekiawan Sekolah Frankfurt tidak menerima teori materialis karakteristik dari Marx di masa tuanya. Oleh karena itu, Sekolah Frankfurt tidak mengikuti sekolah ilmiahnya Marxis yang menggunakan metode penelitian positivistik untuk menentukan hukum yang melalui substruktur ekonomi berhubungan dengan susunan yang bersifat budaya dan psikologis. Para cendekiawan dari Sekolah Frankfurt juga tidak mendukung revolusi politik sebagai sarana utama untuk mencapai emansipasi. Pada pernyataan Farel dan Aune tahun 1979, Marxisme telah menjadi sistem tertutup di mana penganutnya daripada memikirkan asal-usul sejarah dan penerapan wacana dalam dunia sosial, memberi isyarat dan menguji afiliasinya melalui pembacaan dogma. Para cendekiawan di Sekolah Frankfurt menghindari tekanan dogmatis ini dan sebaliknya kembali ke Marx Hegelian yang menganjurkan revolusi kesadaran. Ahli teori kritis kemudian memulai perjalanan praktis revolusioner yang awalnya akan melibatkan kesadaran diri kritis dari subjek sejarah dalam perjuangan yang berjuang di bidang budaya dan kesadaran. Sekolah Frankfurt berusaha untuk membuat teori politik menjadi kekuatan yang lebih bekerja menuju emansipasi manusia. Beberapa konsep sentral yang membantu proyek kritis Sekolah Frankfurt termasuk alienasi kesadaran totalitas. Selanjutnya yaitu ada konsep sentral. Yang pertama yaitu totalitas, yaitu pemahaman masyarakat yang merangkul seluruh objektif dan subjektif. Sebuah penilaian atau totalitas ini harus mendahului pemahaman tentang unsur-unsurnya. Yang kedua yaitu kesadaran. Kesadaran genegatis dipengaruhi oleh bentuk-bentuk yang diasumsikan melalui proses objektifikasi antara dunia subjektif dan objektif. Yang ketiga yaitu kritik. Para ahli teori kritis fokus pada bentuk dan sumber-sumber ketersaingan yang mereka anggap menghambat kemungkinan pemenuhan manusia. Dan yang terakhir yaitu keterasingan. Gejolak kognitif didorong kesadaran manusia di dunia sosial yang objektif. Sejarah campur tangan pada proyek kritis Sekolah Frankfurt, namun dengan Hitler berkuasa di Jerman dan kebangkitan Stalinisme di Uni Soviet, banyak cendekiawan sekolah di Frankfurt termasuk Horkheimer, Adorno, dan Marcus meninggalkan Jerman ke Amerika Serikat. Selama periode tersebut, para sarjana teori kritis ini ditandai oleh sikap pesimisme dan kebutuhan nyata akan penghematan praktis. Berargumen bahwa kekecewaan periode ini membuat banyak intelektual menjauh dari teori kritis dan memudarkan pengaruhnya sebagai program penelitian. Namun, dalam beberapa dekade belakangan ini, karya para sarjana Sekolah Frankfurt telah ditemukan kembali. Prinsip abadi dari Sekolah Frankfurt bahwa berbagai struktur sosial dan praktik sosial telah berfungsi sebagai dasar untuk teori kritis yang mengoperasikan banyak disiplin ilmu sosial. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.